Siapa sih di sini yang gak mau lanjut S2? Kalau dapat kesempatan buat lanjut S2 ke luar negeri gratis, pasti bingung juga kan nolaknya. Tapi, emang ya ngelanjutin S2 ke luar negeri itu kelihatannya susah banget. Pasti banyak yang perlu dipersiapkan. Belum lagi udah minder duluan sama orang-orang lain yang punya pencapaian. Ya udah deh, di sini aku mau jawab pertanyaan yang biasanya bikin orang-orang ragu buat daftar beasiswa S2 ke luar negeri, yaitu, benar nggak sih kita harus punya IPK tinggi buat daftar beasiswa S2 luar negeri? Selamat datang di Sharing-Sharing Coach Potato. Coach Potato adalah sebuah social enterprise untuk pemberdayaan generasi muda Indonesia dengan menyediakan capacity building melalui mentoring, coaching, dan workshop untuk memperoleh beasiswa dan kesempatan studi ke luar negeri. Oke, sebelumnya kalian pasti udah gak asing dong dengan singkatan 3 huruf itu. Jadi di luar negeri, IPK sering disebut sebagai CGPA atau Cumulative Grade Point Average. Sebenarnya sama aja teman-teman. Nilai itu didapatkan dari rata-rata nilai seorang mahasiswa selama kuliah. Nah terus, IPK tinggi itu berapa sih? Pertama, IPK ini berkaitan erat sama predikat kelulusan. Di Indonesia sendiri, setiap universitas bisa punya predikat kelulusan yang berbeda-beda. Contohnya, di UI dan ITB dengan nilai IPK mulai dari 2,75 sampai dengan 3,50 kita bisa dapat predikat sangat memuaskan. Sedangkan di UB, predikat sangat memuaskan baru didapatkan saat nilai IPK dimulai dari 3,01 sampai dengan 3,50. Nah, kita sepakati deh. Di video ini kita anggap nilai IPK tinggi itu mulai dari nilai 3,0 ya. Kalau gitu, Coach Potato bakal kasih tahu nih 3 beasiswa yang tidak mengharuskan kita punya IPK tinggi tadi. Siapa di sini penonton setia Korean drama dan juga K-popers? Yakin deh pasti banyak banget dari kalian yang pingin lanjut S2 di Korea. Nah, kebetulan Global Korea Scholarship memberikan kesempatan buat masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi di Korea. Minimal IPK atau CGPA yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa ini adalah 2,64 dari skala 4, 2,8 dari skala 4,3, 2,91 dari skala 4,5, dan 3,23 dari skala 5. Selanjutnya, ada beasiswa yang ditawarkan dari benua tetangga kita, yaitu Australia. Untuk bisa mendapat Australia Awards Scholarship atau AAS, minimal CGPA yang harus teman-teman dapatkan adalah 2,90. Beasiswa ini juga memiliki pengecualian untuk kandidat dari GFA dan penyandang disabilitas, yaitu minimum IPK yang harus dimiliki adalah 2,75. Lanjut nih yang ketiga. Beasiswa yang satu ini juga dikenal dengan sebutan beasiswa MAECI. Hal ini dikarenakan kesempatan tersebut ditawarkan oleh Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Italia. Beasiswa MAECI bahkan tidak memiliki persyaratan minimal CGPA atau IPK yang harus dipenuhi. Beasiswa ini diberikan per tahun loh teman-teman. Untuk mendapatkan beasiswa tahun pertama, pelamar harus merupakan sarjana S1 di negara asalnya. Lalu, untuk mendapatkan beasiswa di tahun kedua, pelamar harus mendapatkan nilai yang memuaskan pada tahun pertama. Nah, menurut kalian gimana nih? Jadi, kesimpulannya, dalam beberapa beasiswa, minimal nilai IPK memang menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran. Tapi buktinya ada juga tuh beasiswa yang tidak mencantumkan syarat tersebut dan memilih mempertimbangkan hal lain yang dimiliki pelamar. Contohnya, seperti mempertimbangkan pengalaman kerja, motivasi, yang semuanya dapat terlihat dari surat rekomendasi, esai, motivation letter, dan persyaratan lain yang juga harus dipenuhi sebelum mendaftar.
Untuk itu, esai atau motivation letter yang dilampirkan pelamar juga memiliki peran besar ya dalam memengaruhi keputusan penerimaan beasiswa. Nah, kebetulan banget nih, Coach Potato juga punya penawaran proofreading. Proofreading ini menawarkan bantuan untuk mengoreksi tulisan yang sudah kalian buat. Jangan khawatir, yang mengoreksi juga orang yang ahli di bidangnya kok teman-teman. Price list dan link formnya bisa dicek di deskripsi ya. Yuk, mulai persiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk daftar S2. Semangat ya! Kira-kira konten berikutnya bahas apa ya? Gak usah khawatir, Coachy. Kamu bisa request di kolom komen kok. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu untuk mendukung channel ini terus ya. Terima kasih.